Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Faqala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul ayah. Hadirin, mari sama-sama kita haturkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiah, sehingga kita dapat berkumpul bermuajahah di tempat yang insyaallah mulia ini. Salawat bertangkaikan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepadanya dan kepada keluarganya, para sahabatnya, juga semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Baik, melanjuti daripada pembahasan kemarin, bahwasanya dalam kitab Fadail Syarh Ramadan dijelaskan qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Ja'anna al-yasallama 'ala ibadihil abrari fid dunya alladhi sabaqatul lahum minna husna wal afiyatu was sa'adatu fil azal alfain anil halqi al-baqiyina bil barri wal musta'ifina ilal haq. Nah, ini dijelaskan dalam kitab ini, boleh bagi Allah untuk memberi salam kepada hamba-hambanya yang berbakti di dunia, yaitu mereka yang mendapatkan kebaikan, pertolongan dan kebahagiaan dari kami sejak amal azali, sejak zamannya azali itu sejak Nabi Adam diciptain ya. Mereka yang fana lepas daripada makhluk, kekal bersama Tuhan dan tenang menuju kebenaran. Orang-orang yang hatinya sudah dekat, qaribu minallah, dekat kepada Allah, maka dia akan diberikan selalu ketenangan daripada urusannya, baik itu dunia maupun akhirat. Makanya banyak para ahli ibadah, para ahli sufi yang yang mereka menjauhkan dirinya daripada dunia, begitu. Karena Karena ketenangannya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, wasilah kedekatan dia dengan sebab ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fala yabqa fil lailatul qadri buqatu illa wa 'alaiha malakun sajidun aw qaimun yad'u lil mu'minina wal mu'minat illa an takuna kanisatan au bi'atan au baitan narin au baital wasain. Maka tidak ada suatu jengkal tanah pun di malam Lailatul Qadar kecuali di atasnya tempat malaikat bersujud atau berdiri mendoakan kaum mukmin, baik itu perempuan maupun laki-laki. Kecuali Kecuali tempat itu berupa berupa tempat-tempat ibadah orang-orang kafir, seperti gereja gitu ya, sinagog atau rumah api, itu yang tempat orang kaum Majusi menyembah, itu rumah api, atau rumah berhala yang ada di dalamnya berhala tuh. Maka di situ, di tempat itu tidak ada malaikat yang bersujud atau mendoakan orang-orang mukmin, baik itu perempuan dan laki-laki. Au ba'dal ma yaqinahum allati yatrahuna fiha al-khabath fala yazulluna yad'u lailatul tilka lil mu'minin wal mu'minat. Atau sebagian tempat-tempat yang di dalamnya, di tempat itu digunakan untuk membuang najis. Tuh. Maka para malaikat senantiasa berdoa di malam itu untuk kaum laki-laki dan kaum perempuan. Pokoknya di malam itu
khusus, itu malaikat malam rahmat ya, malam yang begitu berkah sehingga malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud dan untuk berdoa mendoakan kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu laki-laki maupun perempuan itu. Dan adapun Jibril yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan seorang pun dari kaum mukmin laki-laki dan perempuan kecuali ia memberi salam dan menjabat tangannya seraya berkata, jika engkau dalam ketaatan maka salam bagimu dengan penerimaan dan kebaikan, tapi jika engkau dalam kemaksiatan maka salam bagimu dengan ampunan, jika engkau dalam keadaan tidur maka salam bagimu dengan keridhaan, dan jika engkau di dalam kubur maka salam bagimu dengan ketenangan dan wewangian surga. Itu bahkan di malam itu pun orang yang maksiat didoakan, dijabat tangannya oleh oleh siapa? Malaikat Jibril. Saking mulianya malam Lailatul Qadar. Kita yang gak ngapa-ngapain juga kena, cuma gak seberapa sama yang beribadah di malam itu. Gitu. Tapi dikatakan juga faqala fa huwa qaluhu azza wajal min kulli amrin salamun. Nah, ini ada ya di surat Al-Qadar ayat 4 sampai 5. Wakila, dan dikatakan juga annal malaikata tusallimu ala ahli taati wa tusallimu ala ahli isyan. Nah, dikatakan juga apa? Mana ya? Maksud dari firman Allah, dari segala urusan sejahtera malam itu, dikatakan pula sesungguhnya malaikat memberi salam kepada ahli ketaatan dan tidak kepada ahli maksiat. Tuh. Dikatakan juga tadi kan yang pertama semua disalamin, termasuk yang maksiat, yang tidur. Tapi ini ada perkataan juga daripada sebagian malam Lailatul Qadar itu malaikat cuma menyalami orang-orang yang beribadah, sedangkan yang bermaksiat enggak disalami sama malaikat, begitu. Dan dikatakan pula sesungguhnya malaikat memberi salam kepada ahli ketaatan dan tidak kepada ahli maksiat. Di antaranya mereka yang tidak mendapat salam adalah orang-orang zalim, pemakan haram, uang haram, pemutus silaturahim, pengadu domba, dan pemakan harta anak yatim. Maka musibah mana lagi yang lebih besar daripada musibah ini, yaitu termasuk daripada terhalang daripada malam yang begitu barakah, malam yang begitu hebat, daripada tidak ada malam-malam yang sebanding derajatnya dengan Lailatul Qadar. Itu. Maka di sini dijelaskan man biyadihi sarraru wal insan, itu katanya siapakah yang di tangannya banyak kemudaratan dan kebaikan, maka di bulan Ramadan adalah bulan kesucian, bulan kesaktian, bulan orang-orang yang berzikir, bulan orang-orang yang sabar, dan bulan orang-orang yang jujur. Maka jika bulan ini tidak memberi bekas pada perbaikan hatimu serta tidak membuatmu berhenti dari kemaksiatan kepada Tuhanmu dan menjauhi ahli kecelakaan serta pelaku kriminal. Nah, ini Allah udah kasih tempat buat kita islah, memperbaiki diri. Udah kasih tempat buat kita memohon ampunan daripada dosa-dosa yang telah kita lalui selama 11 bulan lalu. Gitu. Ini Allah kasih tempat biar supaya lo mau berusaha biar menjadi hamba yang baik. Ini tempatnya bulan Ramadan. Tapi kalau di bulan ini aja nggak mampu membuat dirimu menjadi menjadi lebih baik, menahan hawa nafsumu, menjadi hamba yang jujur, menjadi orang yang lebih taat. Dengan apa? Padahal Allah udah kasih kenikmatan berupa pahala yang berlipat, pahala yang sunnah menjadi wajib.
tapi nggak masuk tuh di dalam hati kita, nggak masuk di dalam diri kita. Kalau begitu nggak tahu lagi dah hidayah yang lebih mana lagi tuh yang mampu untuk apa menerangkan hati kita yang terlalu gelap gitu. Karena Ramadan itu sejatinya apa, memberikan cahaya bagi kaum mukmin dan mukminat, bagi umatnya Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad memberikan syafaat apa untuk orang-orang yang berdosa, yang punya maksiat di yaumul qiyamah nanti, maka bulan Ramadan punya syafaat buat menjauhkan orang yang tadinya masuk neraka kemudian ditangkis sama dia sebagai perisai si bulan Ramadan ini untuk orang-orang yang berpuasa di bulan itu. Itu. Makanya larangan atau perbuatan dosa di bulan Ramadan itu termasuk apa? Termasuk dosa yang besar. Begitu. Dan yang terakhir, fatabattab ya miskinan liman halla bil wasiyatu min waqdaratil wa'adilatik. Maka sadarlah wahai orang-orang yang fakir, yang malang atas apa yang menimpamu. Bangunlah dari tidurmu dan kelalaianmu. Lihatlah yang telah mengepungmu, antarkanlah sisa bulanmu dengan taubat dan kembali kepada Allah. Bersenang-senanglah dengan beristighfar dan ketaatan agar engkau menjadi orang yang mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya. Lepaskanlah kepergian bulan ini dengan cucuran air mata dan juga tangis dirimu yang celaka dengan ratapan dan tangisan. Itu. Kalau misalkan datangan Ramadan kita dianjurkan apa? Untuk berbahagia, kita dianjurkan untuk bersenang dengan kedatangan bulan Ramadan, maka tangisilah akhir Ramadan ini dengan apa? Dengan kepergiannya, karena kerahmatannya, kebarokahan di bulan itu dan juga ampunannya. Dan mudah-mudahan tangisi juga nih apa namanya, kenapa cahaya Ramadan gitu nggak sampai ke diri kita. Kita masih banyak melakukan maksiat di bulan yang mulia ini. Kita masih banyak apa? Masih banyak ada yang mokel, masih banyak ada yang apa? Ya banyak ya maksiat, masih banyak yang tidak menjaga pandangannya, tidak menjaga hawa nafsunya gitu. Maka kita menangis. Karena apa? Karena di bulan yang mulia saja kita masih bisa melakukan maksiat-maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan pasti akan datang kembali, tapi kitanya nggak tahu apa, kitanya bakal balik lagi apa enggak. Betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak akan berpuasa lagi selamanya. Karena apa? Karena ajalnya udah datang. Dan betapa banyak orang yang sholat malam namun tidak akan melakukannya lagi, karena setelah itu ia selamanya apa? Udah nggak ada waktu di dunia, udah meninggal gitu. Seorang pekerja akan diberi upahnya ketika selesai dari pekerjaannya. Dan sungguh kalian telah selesai dari pekerjaan Ramadan. Maka apa yang kita petik, apa yang kita tuai di bulan Ramadan, yang kita tanam di bulan Ramadan, maka akan Allah janjikan dibayar setelah kita melewatinya. Ibaratkan Ramadan kita dididik biar supaya kita puasa, kita jalanin perintah Allah, kita disuruh taat, kita disuruh sholat tepat waktu. Nah, harapannya apa? Harapannya nanti setelah bulan Ramadan kita bakalan istiqomah dengan hal-hal itu, dengan baca Qur'annya kita, hatam Qur'annya kita, dengan ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan. Kita diharapkan apa? Untuk istiqomah setelah bulan Ramadan. Maka itu yang lebih baik daripada apa? Yang ibadah-ibadah yang berdawam meskipun sedikit tadi.
Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.